Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Silmina Awalandra Azahra dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Pada malam hari ini kita akan memberikan penjelasan tentang edukasi penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya mungkin udah banyak kali ya dari teman-teman sekalian yang mungkin udah gak asing lagi nih sama kata atau kalimat penyalahgunaan narkoba. Udah kayaknya udah jadi satu hal yang paling sensitif gitu di telinga kita ketika mendengar tentang narkoba apalagi orang yang terkait gitu yang dipakai. Jadi menurut Badan Narkotika Nasional, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, atau juga biasa disebut dengan nafsa, yang mana singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Nah, kenapa sih narkoba ini bisa disebut menjadi obat terlarang? Karena biasanya narkoba ini tuh baik dari tanaman ataupun yang dari berbahan kimia, mereka itu dibutuhkan di dunia medis atau yang lainnya, tapi dengan dosis tertentu atau dengan kasus tertentu. Yang mana misalnya contoh ketika ada pasien yang mau dioperasi, atau mungkin orang yang sedang dalam gangguan jiwa dan pada masa proses penyembuhan di rumah sakit jiwa itu, biasanya mereka mendapatkan obat seperti obat bius yang dimana diberikan dengan dosis dari dokter. Kenapa bisa disebut dengan obat terlarang? Disebut menjadi obat terlarang ketika dipakai oleh orang sembarang tanpa dosis dari dokter, kayak gitu, karena memberikan efek ketergantungan, efek halusinasi, dan juga kehilangan kesadaran. Nah, untuk cara pencegahannya seperti apa sih supaya kita tidak ikut-ikutan nih menjadi penyalahguna narkoba? Yang pertama, lakukan kegiatan positif. Jadi lakukan hal-hal yang menimbulkan kita tuh merasa aktif, produktif, yang dimana hormon-hormon kita tuh tersalurkan gitu. Lalu kontrol diri kita ketika kita lagi stres. Kenapa? Karena salah satu faktor orang menjadi penyalahguna narkoba itu ketika mereka sedang di bawah tekanan gitu. Mereka akhirnya mencari jalan keluar yang paling instan, yang paling simpel. Lalu juga hindari pergaulan malam. Pergaulan malam di sini adalah dengan tanda kutip yang mana mungkin clubbing atau main atau urusan yang tidak ada urusan kepentingan, harus beraktivitas di malam hari yang terlalu larut, yang tidak ada aktivitas produktif itu. Tapi mungkin udah banyak orang tahu ya apa aja sih yang orang lakuin ketika di malam hari. Lalu juga hindari rasa penasaran yang berlebihan. Kenapa? Karena ketika kita penasaran berlebihan itu biasanya kita jadi pengen untuk nyoba. Lalu kontrol diri ketika melihat sosial media. Karena sekarang tuh orang kayak hype banget nih gitu, nggak make, nggak keren, atau nggak minum, nggak apa gitu kan. Lalu setelah itu kita juga harus bisa pilih-pilih teman. Mungkin itu sebagian dari cara pencegahan dan juga apa yang dimaksud dengan narkoba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Rahmawati, yang akan menjelaskan tentang dampak dari narkoba dan juga faktor-faktor dari narkoba. Kepadanya dipersilahkan. Nah, yang selanjutnya yaitu eh, faktor penyebab dari penyalahgunaan dari narkoba itu sendiri. Yang pertama yaitu keinginan untuk mencoba, ingin tampil peda, kurang percaya diri, akhirnya dia menyalahgunakan narkoba tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan narkoba sebagai gaya hidup. Jadi kayak kalau dia nggak pakai ya kurang keren gitu kan. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya. Jadi kalau temennya ngajak, "Oh, ayo menggunakan narkoba tuh, dia tuh harus mau. Kalau nggak mau, bisa aja dia tuh nggak ditemenin gitu. Yang terakhir yaitu tekanan kerja, tekanan belajar, hingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh melalui penyalahgunaan narkoba. Jadi kayak dia tuh kurang
tidur, kayak kurang apa gitu. Dia tuh selalu menggunakan narkoba buat eh dia tuh ada stamina-nya lagi gitu kan. Terus ada beberapa dampak dari penyalahgunaan narkoba tersendiri, yaitu ada beberapa dampak. Yang pertama itu kepada kesehatan dan fisik. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik serius, misalnya penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian. Yang kedua yaitu kesehatan mental. Narkoba dapat memiliki banyak dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang yang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan jiwa lainnya. Yang selanjutnya yaitu ketergantungan dan penyalahgunaan narkoba. Banyak narkoba memiliki potensi yang kuat sehingga menggunakan menjadi ketergantungan dan sulit berhenti menggunakannya. Terus gangguan sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seorang di tempat kerja tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf, mic-nya belum dinyalain. Oke, mohon maaf sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya dan rekan saya sampaikan perihal edukasi tentang narkoba. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkannya dan kita bisa sama-sama bisa saling menjaga diri dan menghindari penyalahgunaan narkoba. Cukup sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ambil yang baik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.